Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Hari ini hari Sabtu kita akan belajar tematik ya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di kelas ya. Jadi persiapkan alat tulisnya, tasnya ya, seragamnya nanti disiapkan. Baik, pelajaran kali ini kita akan belajar menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Pertama, kamu memahami tema cerita. Dua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Memberikan pendapat artinya kamu itu mengomentari cerita, berkomentar. Pastinya kamu harus membacanya dengan teliti dan jelas. Kamu baru komentari. Contoh komentar dalam cerita bisa seperti ini. Menurut saya, cerita Kancil dan Buaya itu bagus karena membuat pembacanya itu tertarik dengan ceritanya. Jadi pembacanya itu tidak bosan. Itu contoh pendapat suatu cerita. Jadi jika cerita itu bagus dan menarik, pasti kamu ulasannya juga bagus. Tapi jika ceritanya itu tidak menarik, kamu ulasannya pun gak menarik. Contohnya kayak gini. Di cerita ini tuh kurang menarik karena tokohnya itu tidak mempunyai misalkan sifat yang hebat, tokohnya itu biasa-biasa saja. Itu tadi jika ceritanya itu tidak menarik ya. Itu tadi pendapat tentang suatu cerita. Jadi kalian itu mengomentari setelah membaca ceritanya, dan komentarnya itu sendiri-sendiri sesuai apa yang kalian baca. Kalau bagusnya nanti dibilang bagus, kalau kurang bagusnya nanti bilangnya kurang bagus komentarnya. Dan yang pertama tadi ya, yang kedua, harus singkat dan jelas. Tidak usah panjang-panjang, komentarnya cukup sedikit tetapi jelas. Nah, selanjutnya, sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Kemarin ya, pelajaran kemarin kita telah belajar sila kedua. Lambangnya adalah rantai emas, dan di situ juga sudah ada makna-maknanya ya. Yang lupa bisa tonton video sebelumnya. Nah, di sini di tokoh cerita itu biasanya itu tadi ya, ada tokoh cerita yang sifatnya itu seperti sila kedua Pancasila. Contohnya, tokohnya di sini ada anak kecil membantu nenek menyeberang jalan. Ini contoh dari sila kedua Pancasila. Jadi dalam cerita, jika ada tokoh menolong sesama makhluk, terutama manusia, ya, menolong sesama manusia, itu bisa dikategorikan sebagai sila kedua sifatnya. Karena ini apa? Ini merupakan menolong sesama ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jika kalian lihat tokoh itu tadi menolong antara sesama manusia, itu tadi merupakan pencerminan dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya. Nah, lanjut. Sekarang kegiatan ekonomi. Nah, di sini itu ada rentetan kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi, masih ingat ada berapa kegiatan ekonomi? Ada 3. Pertama, produksi. Kedua, distribusi. Ketiga, konsumsi. Pertama, petani menanam kangkung ya, menanam tanaman ya, bisa kangkung, bisa padi, dan dirawat. Kedua, petani memanen kangkung ya, atau tanaman yang ia tanam. Ketiga, kangkung itu diantar oleh sopir
ke pasar. Lanjut, keempat, kangkung dijual oleh pedagang kepada pembeli. Ya. Kelima, kangkung yang telah dibeli dimasak sama jadi yang membeli lalu dimakan. Nah, sekarang coba sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, konsumsi. Ayo kita jawab bersama-sama. Ya, kembali lagi. Nomor 1 ini. Apa ini nomor 1? Ayo. Petani menanam tanaman kangkung. Pintar, produksi. Nomor 2. Petani tadi memanen kangkung atau tanaman. Maksudnya apa? Produksi, pintar. 3. Kangkung diantar ke mobil, itu maksudnya apa? Distribusi, pintar. Lanjut. Keempat, kangkung dijual ke pembeli, ya. Jadi di pasar penjual sayuran. Penjual sayuran, termasuk apa penjual sayuran? Ya, distribusi. Nah, 5. Kamu, ini ada seorang anak memakan kangkung. Itu maksudnya apa? Pintar, maksudnya konsumsi. Jadi dari 5 gambar tadi terdapat produksi 2, distribusi 2, dan terakhir konsumsi 1. Inilah kegiatan ekonomi, ya, yang ada di mana? Di pasar, ya tadi. Dari sawah ke pasar sampai ke rumah. Distribusi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, lanjut. Nah, kemarin kita belajar pekerjaan ya. Tadi selain kegiatan ekonomi, pekerjaan itu tadi menghasilkan apa ya? 2 ya, menghasilkan 2. Pertama ada barang, kedua ada jasa. Nah, di sini ada seorang dokter. Dokter kira-kira menghasilkan jasa atau barang? Ya, pintar. Menghasilkan jasa. Nah, dokter menghasilkan jasa itu berarti pelayanan. Jadi, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Kira-kira kalau seorang dokter memberikan pelayanan, sikapnya itu harus apa pertama? Harus baik, ramah, sopan, ya, terus juga tadi melayani tadi ya pasien dengan sabar. Jika dokter memberikan hal tersebut, maka biasanya tempatnya akan selalu dikunjungi oleh pasien yang lain karena tadi pelayanannya itu ramah. Ya, itu salah satu hal yang wajib dimiliki oleh seorang dokter, yaitu pelayanan atau sikap yang baik terhadap pasien. Nah, selanjutnya, aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk profesi apakah pekerjaan mereka. Nah, beberapa pekerjaan itu sebagian menghasilkan dari alam ya, didapat dari alam. Contohnya tadi sebelumnya, tanaman sebelumnya ada tanaman kangkung. Itu berasal dari alam. Ya, karena kangkung itu ditanam di sawah, di perkebunan ya, dari alam. Nah, di sini ada pensil. Kalian pasti sudah tahu pensil ya, anak sekolah itu pasti tahu pensil. Pensil itu biasanya buat menggambar, menulis. Nah, sekarang kelas 4, kalian menulisnya menggunakan ballpoint atau pulpen ya, tidak menggunakan pensil lagi karena sudah kelas 4. Kecuali menggambar ya. Nah, pensil ini terbuat dari grafit murni atau karbon yang diambil dari alam. Tetapi grafit ini itu rapuh, terus mudah patah. Akhirnya zaman itu berkembang, ya semakin modern. Lalu tadi grafit ini akhirnya dicampur tanah liat. Ya, tanah liat yang dibuat itu bata itu loh ya, tanah liat. Ini akhirnya dicampur.
grafit yang rapuh tadi dicampur jadi tanah liat menjadi bahan yang kuat. Terus setelah selesai itunya, ya, yang hitam-hitam itu dibalut atau dilapisi dengan kertas atau kayu. Jadi kalau kalian pensilnya mudah patah, berarti tadi mungkin campurannya grafit sama tanah liatnya itu tidak banyak. Tapi kalau pensil kalian itu bagus, jadi buat gambar, buat nulis itu tidak patah, tidak mudah patah, itu berarti salah satu contoh pensil yang bagus. Ini pensil menggunakan bahan-bahan dari alam. Tadi ya grafit itu dari alam, tanah liat dari alam, dan kayu itu juga dari alam. Nah, barang-barang yang dihasilkan oleh setiap pekerjaan itu sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan dari alam Indonesia seperti pensil tadi. Nah, sumber daya alam merupakan kekayaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau kita tidak menjaga alam, maka manusia akan kekurangan. Ya karena apa? Semua yang dimanfaatkan manusia itu diambil dari alam. Contohnya ya yang sering kita makan setiap hari apa itu? Nasi. Ya, nasi diambil dari padi. Padi itu memerlukan tanah untuk bisa tumbuh. Jadi jika tanahnya semakin sedikit atau sawahnya semakin sedikit, maka otomatis kita ke depannya akan kekurangan nasi. Ya, akhirnya apa? Tadi bisa terjadi kelaparan, terus kita harus beli ke negara luar negeri ya, beli di Vietnam. Padahal tadi ya kita makannya nasi, tapi tadi karena kekurangan lahan, maka tadi berasnya semakin sedikit. Jadi nasinya juga semakin sedikit. Jadi semua hal ya kebanyakan itu diambil dari alam. Jadi kita sebagai generasi yang masa depan ya, terutama kalian yang masih kecil tadi harus belajar menjaga alam. Kenapa? Karena tadi untuk masa depan kalian juga ya harus dijaga. Jangan merusak alam. Baik, tugas hari ini kerjakan halaman 22 sampai 24 di buku pena. Nanti dicocokkan ketika berangkat sekolah lagi, insya Allah minggu depan ya. Dikerjakan dengan benar, dengan teliti, nanti ketika sudah masuk kita langsung dicocokkan ya, tidak ada mengerjakan lagi. Dan sekian dulu pelajaran dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.